Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Tabi ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari An-Nazm Al-Murattab fi Usulil Fiqhil Muhabbab. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Tsummal qiyasu illatun dalalah wa syabahun wa nafyu farqin nalah. Beliau mengatakan, Tsumma al-qiyasu illatun dalalah. Baik. Para hadirin Allah yakum, kita masuk sekarang pada dalil yang keempat. Kita sekarang masuk pada dalil yang keempat. Setelah kita bahas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian Tsummal qiyasu, kemudian dalil qiyas. Illatun dalalah wa syabahun wa nafyu farqin, yani nalah. Beliau mengatakan kemudian qiyas. Qiyas itu ada 4 macam. Ada qiyas illah, ada qiyas dalalah, ada qiyas syabah, dan ada ada qiyas nafyul farq. Yang keempat. Arkanuhu, rukunnya qiyas, dzakarohal ajillah, disebutkan oleh para ulama-ulama ajillah. Itu ada 4 juga. Far'un, aslun, hukmuhu, wal illah. Jadi far'un itu rukun yang pertama, aslun rukun yang kedua, hukmuhu hukmul asal itu rukun yang ketiga, wal illah dan illah. Baik, kita bahas 2 bait ini. Pembahasan kita pada yang sekarang itu namanya al-qiyas. Dan ini adalah dalil yang keempat yang muttafaq alaihi bainal ulama. Dalil yang keempat yang disepakati oleh para ulama. Dalil yang disepakati oleh para ulama. Karena dalil itu ada 2. Ada dalil yang muttafaq alaihi, ada dalil yang mukhtalaf fih. Ada dalil yang disepakati oleh para ulama, ada dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan dalil disepakati para ulama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Kalau ada di antara kita yang mengatakan nusat, kan Zahiriyah, di atasnya mereka adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, mengingkari dalil qiyas. Saya katakan yang diingkari oleh Ibnu Hazm bukan semua qiyas. Yang diingkari oleh Ibnu Hazm salah satu bagian dari qiyas. Dan secara umum beliau itu menerima qiyas, hanya tidak mau menyebutnya dengan qiyas. Tapi permasalahannya adalah masalah qiyas. Itu
yang dikatakan oleh para ulama kita sehingga kita katakan qiyas adalah dalil yang muttafaq alaih. Perinciannya kita bahas belakangan nanti. Apa itu qiyas? Qiyas itu para ulama kita mengatakan ilhaku far'in bi aslin li'illatin apa? Salah. Ilhaku far'in. Namanya qiyas itu adalah ilhaku far'in bi aslin fil hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Li'illatin jami'atin bainahuma. Menggandengkan, menyamakan antara fara' dengan asal, antara cabang dengan asal dalam hukumnya. Hukumnya hukum asal. Yani li'illatin jami'atin bainahuma, karena adanya illah yang menggabungkan antara keduanya. Dari definisi ini sebenarnya langsung ketahuan rukunnya qiyas. Rukunnya qiyas. Bahwasanya di sana ada fara', itu yang pertama. Yang kedua ada asal. Yang ketiga ada hukum. Yang keempat ada illah. Yang keempat ada illah. Apa itu asal? Al aslu adalah al hukmu. Yani ada hukum al maqis alaih al warid hukmuhu syar'an. Jadi asal itu adalah satu hukum yang dikiaskan kepadanya, yang ada hukumnya secara syariat secara langsung, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun dari ijma. Jadi asal itu hukum asal, hukum yang nanti dijadikan acuan qiyas, dijadikan acuan qiyas. Nah, adapun al-fara' itu adalah al-hukmu al-maqis. Jadi al-matlub hukmuhu. Yani al-hukum. Yani hukum, bukan hukum ya. Asy-syai'. Sesuatu yang dikiaskan, yang dicari hukumnya. Yang dicari hukumnya. Jadi kalau asal itu yang sudah ada hukum dengan dalil lain, fara' itu yang kita cari hukumnya apa, yang itu belum ditemukan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun ijma. Jadi maupun ijma. Nah, yang ketiga hukum. Hukum di sini al-hukum di sini adalah hukumul asal. Hukum asal. Karena hukum asal ini sudah ketahuan dari dalil yang lainnya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah maupun dari dalil yang lainnya. Adapun illah, al-illah, al-illah. Al-illah itu adalah al-jami' bainahuma fil wasf, yang menggabungkan sifat antara keduanya. Keduanya maksudnya adalah antara asal dengan fara'. Jadi asal dengan fara'. Dengan misal, masalah akan lebih mudah untuk difahami. Kita bahas sekarang tentang fiddatu bi al-fiddah, wal burru bil burr, wat tamru bit tamr, wa syair kuali ya bisa apa, wal milah bil milah. Ini 6 yang dikatakan oleh para ulama dengan al-amwal ar-ribawiyati nassan. Barang-barang ribawi yang ada
nasnya yang langsung disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ribal fadl, bukan dalam ribal bai', bukan dalam riba qard. Karena dalam ribal qard itu masalahnya lebih umum. Yang kita bahas adalah ribal bai'. Bahwasanya dalam hukum jual beli yang ada kasus ribanya itu pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga bur, yang keempat syair, yang kelima tamar, yang keenam milah. Yaitu ini apa? Bur, syair, korma dan garam. Ya, dan garam. Hah? Zabib. Ada tuh dalam lafadznya zabib. Maksud anda itu dalam riwayat ini ada lafadz zabib? Tidak ada. Beneran yang sebut tahu? Yani al-burru bil burru wa syair bil syair, kualitas ditulisnya. Wa tamar bil tamar wal milah bil milah. Saya katakan lafadznya itu. Bahasan zabib itu pada masalah lain. Nah, yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada tulisannya mithlan bi mithlin, yadan biyad. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mithlan bi mithlin, yadan biyad. Gitu. Itu hukumnya adalah harus sepadan, harus kontan. Fa idza ikhtalafat hadhil asya' fabi'u kaifa syi'tum. Kalau ternyata beda jenis, maka silahkan berjual belikan asalkan yadan biyadin. Baik. Letak masalah yang ada ini adalah Rasulullah SAW itu menyebut 4 bahan komoditas yang itu bukan uang. Bur, syair, tamar, milah. Ini tamar milah. Lah, permasalahannya apakah al-arus itu juga masuk dalam komoditas ribawi ataukah tidak masuk dalam komoditas ribawi? Dalam kasus ini maka ini yang kita cari hukum. Namanya berarti yang nggak ada ketahuan dalilnya, nggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya arus itu adalah barang ribawi, juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya arus itu bukan barang ribawi. Arus ini padi itu, beras itu kosong dari dalil. Dan ini sedang kita cari dalilnya. Dalam dunia kias ini namanya fara'. Sesuatu yang dicari dalilnya, yang sedang kita cari apa hukumnya. Yang sedang kita cari apa hukumnya. Lah, karena dicari dalam Al-Quran gak ketemu, dicari dalam As-Sunnah gak ketemu, dicari dalam ijma' para ulama juga tidak ada, yang bisa kita lakukan adalah menyepadankan ini dengan hukum yang ada di zaman Rasulullah SAW. Hukum yang ada di zaman Rasulullah SAW kita ambil salah satu, yaitu al-bur. Ini dinamakan dengan asal. Kenapa asal? Karena sudah ada dalil langsung dari Rasulullah SAW. Ini itu sudah ada hukumnya secara paten. Berarti yang ketiga hukumul asal. Hukumul asal. Apa itu? Apa itu ya Ikhwan? Tahrim ribal bai' dalam bur, fil bur. Jadi haramnya ribal bai' dalam bur, dalam gandum. Haramnya. Lah, masalah yang muncul adalah apakah hukumnya beras satu hukum dengan bur? Untuk bisa menggabungkan antara keduanya butuh illah. Illah itu kenapa Rasulullah SAW menyebut bur sebagai komoditas ribawi dan tidak menyebut at-tin wa zaitun termasuk barang komoditas ribawi, padahal sama-sama ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita bahas tentang masalah bagaimana cari kiasnya. Jadi bagaimana mencari kias itu dalam usul fikih, pembahasan agak panjang namanya masalikul illah. Jadi namanya masalik al-illah. Jadi kita harus mengetahui kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut
bur sebagai hukum riba. Kenapa? Dicari ilahnya. Hanya ketemu, maka ilah ini kita bawa ke al-arus, kita bawa ke beras. Kalau ternyata ilahnya sama, apa yang menyebabkan ini adalah komoditas ribawi, sama dengan apa yang ada di sini, maka berarti arus itu satu hukum dengan apa? Satu hukum dengan bur. Kita ambil salah satu di antara kaul yang ada, kaulul Malikiyah. Para ulama-ulama Malikiyah mengatakan bur, tamar, syair, milah itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai komoditas ribawi karena muqtat muddahar. Muqtat muddahar. Muqtat muddahar itu, muqtat itu makanan pokok, muddahar bisa disimpan dalam waktu yang lama. Makanan pokok itu adalah ma'akhadhahun nas ta'aman waqtal ikhtiyar. Yang namanya makanan pokok itu adalah sesuatu yang dipilih oleh orang sebagai makanan harian kondisi normal. Itu namanya khut. Yani makhtarahun nasu atau ma'akhadhahun nasu ta'aman. Yani yaumiyan waqtal ikhtiyar. Apa yang dijadikan oleh masyarakat sebagai makanan harian selalu dimakan, kalau nggak ada dicari, dan selalu dimakan dalam kondisi normal. Dalam arti bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan ini, bisa makan itu. Kalau di negeri kita ya Wan, kut itu beras. Kenapa? Yani kut itu adalah beras. Kenapa? Ya ono telo, ono jagung, ono kaspe, ono kentang, ono apa mana? Ono ini, ono ini, ono ini. Tapi orang negeri kita makannya jadi makannya beras. Jadi makannya itu padi. Kalau kondisi gak normal itu gak dibahas. Kondisi gak normal dalam arti kondisi paceklik, kondisi apa itu gak dibahas. Kita waktunya adalah waktu ikhtiyar. Jadi waktu ikhtiyar. Muddahar itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Bisa disimpan dalam waktu yang lama. Itu jadi alasan para ulama-ulama Malikiyah. Jadi karena ini ya Huan, al-bur, wat-tamar, wasyair, wal-milah. Itu kalau kita cari, kenapa kok ini 4 barang ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai barang ribawi? Kata ulama-ulama Malikiyah, itu adalah muqtat muddahar. Muqtatun muddahar. Kenapa? Bagaimana mereka sampai ini? Pembahasannya nanti dalam masalah illah. Taib. Kata para ulama-ulama Syafi'iyah, alasannya adalah mat'um. Alasannya itu mat'um. Karena keempat-empatnya ini bisa dimakan. Ini bisa dimakan. Kata para ulama-ulama Hanabilah, makil makilun yubas. Bisa ditakar dan bisa dikeringkan. Bisa ditakar dan bisa untuk dikeringkan. Jadi kata para ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah nggak terlalu jauh dari Hanabilah, seingat anak. Tapi ya, lepas dari masalah madzhab yang muncul di kalangan para ulama. Sekarang kita ambil masing-masing dari madzhab yang ada. Kata para ulama-ulama Malikiyah, alasannya bur, tamar, syair, milah itu adalah barang ribawi karena muqtat muddahar, makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kata para ulama Syafi'i, alasannya adalah mat'um, bisa dimakan menjadi makanan. Ini kata para ulama Hanabilah, bisa ditakar dan bisa dikeringkan, juga Hanafiyah. Lah, itu illah yang ada. Illah yang ada di sini, larikan sekarang ke arus. Apakah sebab-sebab ini muncul di sini ataukah tidak? Muncul di sini ataukah tidak? Maka kita katakan al-arus itu muqtat muddahar. Berarti dalam pandangan ulama-ulama Malikiyah, beras itu masuk dalam komoditas ribawi. Kenapa? Satu illah. Ada illatun jami'atun. Ingat ya, ada illah
jami'ah. Illah itu adalah sifat yang menghubungkan, menggandengkan antara fara' dengan asal. Antara fara' dengan asal. Taib. Kata para ulama-ulama Syafi'iyah, sesuatu yang dimakan. Tatkala itu sesuatu yang dimakan, maka patokannya adalah arus juga iya. Begitu juga dengan kata para ulama-ulama Hambali. Maka dalam mazhab a'immatul arba'ah, beras itu masuk dalam komoditas ribawi karena satu illah antara fara' dengan asal. Lah, setelah ketahuan ya ikhwan, ini illah, maka hasil dari kias itu namanya hukmul fara'. Hukmul fara' itu hasil yang kita inginkan dari proses kias. Jadi yang kita cari adalah hukumnya kias, hukumnya fara'. Itu yang kita cari dan itu merupakan hasil dari proses kias tersebut. Yang proses kias tersebut. Nah, kalau ada kesalahan di dalam proses kias, titik masalahnya cuma di kias, cuma di illah. Illah salah, kias mesti salah. Baik kesalahan itu dideteksi illatul asal atau kesalahan itu dideteksi illatul fara'. Kalau sampai salah di illah, dipastikan kias itu jadi akan salah. Dipastikan kias itu akan salah. Wallahu yani a'lam. Di sini maka berarti kita itu ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li'illatin jami'atin bainahuma. Menggabungkan, menggandengkan, menyamakan masalah fara' dengan asal dengan dalam hukumnya asal karena adanya kesamaan sebab antara keduanya. Maka itu namanya namanya kias. Jadi itu namanya kias. Nah, ini asal fara' hukum illah. Asal fara' hukum dan illah. Baik, kita ambil contoh yang lain. Ini kita ambil contoh yang lain. Baik, apa hukumnya tikus? Najis apa tidak maksudnya? Bukan dimakan apa? Bukan dimakan. Apa hukumnya tikus? Apa hukumnya kecoa? Cicak? Najis apa tidak? Kalau tikus lewat di lantai, tikus ono omah roto-roto di tikus tau itu. Oh, dilewati malam-malam. Atau cicak itu nempel-nempel di baju atau yang semisalnya. Maka kita katakan ya ikhwan, binatang-binatang itu kita ambil contoh yang apa? Paling enak, cicak ayo, cicak. Bukan enggak nulis tikus. Al-wazh. Yani al-wazh. Ini kita cari hukumnya suci apa? Najis. Yani hal huwa tahir am. Ini yang dicari. Berarti namanya ikhwan? Namanya fara'. Yang dicari hukumnya, dicari dalil nas Al-Quran. Dalam masalah ini nggak ketemu. Dalil tentang sunnah nggak ada, ijma juga nggak ada. Berarti dia adalah sesuatu yang sedang kita cari hukumnya. Sesuatu yang dicari hukumnya itu dalam masalah kias namanya fara'. Dalam masalah kias namanya fara'. Sekarang coba dicari sesuatu yang mendekati wazah, yang sudah ada hukumnya pada zaman Rasulullah SAW. Yang paling bisa didekatkan adalah al-hir, kucing. Dan hukumnya tahir binas. Sabdanya Rasulullah SAW, la laisat binajis. Yani fa innama huwa minat tawafina alaikum wa tawafat. Baik. Yang ketiga, kenapa hir itu suci? Ada illah. Dan illah ini mansusah. Jadi al-illatu mansusah. Mansusah itu yang menyebutkan illah langsung Rasulullah SAW. Beda dengan kasus ini, kita deteksi, cari-cari sendiri ilahnya apa. Tapi kalau dalam kasus ini yang menyebutkan ini suci, kenapa? Kenapanya itu langsung menyebutkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan alasannya adalah karena kucing itu minat tawafin.
alaikum. Jadi binatang yang tawaf, binatang itu yang keliling-keliling di tengah-tengah manusia, keluar masuk, yo ning ruang tamu, yo ruang tengah, ning belakang, melaku mundur belakang, jadi pulang, jadi balik lagi, gitu. Dalam artian, jadi selalu interaksi dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hir itu suci, alasannya yang suci badannya loh ya, bukan PPC, malah PPC. Yang suci itu badane, kulite, bulune itu suci. Jadi bukan kencingnya. Jadi bukan kencingnya. Jadi sehingga jangan gunakan fatwa yang aneh. Jadi kencingnya kucing itu suci karena minat tawafina alaikum at-tawafat. Nah, jadi ilahnya itu ilah mansusah. Langsung disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ilah ini, yani apakah ilah ini wujidat fil wazah. Yani ilah ini adanya di kucing, jelas karena Rasulullah yang menyebutkan. Pertanyaannya apakah ini ada di cicak? Apa jawabannya, Iwan? Iya, cicak itu binatang yang kayak kucing, di titik dia itu selalu interaksi dengan manusia. Ya kadang-kadang jatuh ke baju, ya kadang-kadang lewat di jalanan orang, ya kadang-kadang lewat di piring, kadang-kadang apa begitu. Jadi karena dia itu juga minat tawafina alaikum, maka berarti ilahnya itu benar-benar jami'ah. Jadi jami'ah. Ilah ini ada di asal sebagaimana ada di fara', ada di fara' sebagaimana ada di asal. Maka hasilnya hukmu al-fara' apa? Al-wazah itu tahir. Kenapa? Li'annahu minat tawafin alaikum. Jadi minat tawafina alaikum. Lah, proses ini para ikhwah itu namanya qiyas. Proses ini namanya qiyas. Lah, qiyas yang ini tidak diingkari oleh Ibnu Hazm. Qiyas yang ini itu yang diingkari oleh Ibnu Hazm. Jadi qiyas yang ini tidak diingkari oleh Zahiriyah. Qiyas yang ini yang diingkari oleh Zahiriyah. Kenapa? Qiyas yang ini ilahnya mansusah. Ilahnya itu mansus. Para ulama menyebutnya ini itu qiyas. Ibnu Hazm mengatakan ini itu dalil umum. Ini itu dalil umum. Karena tatkala Rasulullah mengatakan minat tawafina alaikum, berarti semua binatang yang tawafina alaikum itu suci karena keumuman dalil. Jadi karena keumuman dalil. Tapi ujung-ujungnya hukumnya sama. Jadi ujung-ujungnya hukumnya itu ini itu adalah sama. Dari sinilah maka para ulama usul mengatakan qiyas itu dalil muttafaq. Karena sebenarnya hasilnya sama. Yang diperselisihkan oleh Ibnu Hazm atau para ulama-ulama Zahiriyah hanya bagian dari qiyas, dan itu tidak para ulama. Kenapa? Karena semuanya juga begitu. Misalkan Al-Quran itu muttafaq alaih, tapi kan ada yang berselisihkan. Apa itu? Qira'ah syadzah. Qira'ah syadzah itu diperselisihkan oleh para ulama. Qiyas itu apa itu? As-sunnah itu disepakati oleh para ulama secara umum, tapi kan ada yang berselisihkan. Hadis mursal apakah atau bukan? Ijma itu dalil yang muttafaq, tapi kan ada yang berselisihkan. Ijma khafi, ijma sukuti, itu yang dalil apa bukan? Sama dengan masalah qiyas. Qiyas itu secara umum iya, tapi ada yang berselisihkan, yaitu qiyas illah yang ghair mansusah. Itu yang diselisihkan oleh para ulama. Jadi tatkala kita mengatakan dalil yang muttafaq, dalil yang disepakati oleh para ulama, itu adalah dalil secara ijmal, secara global. Ini masuk perinciannya, tetap ada perselisihan di kalangan para ulama. Adapun dalil yang disepakati, yang diperselisihkan ulama dari awalnya sudah diperselisihkan, bukan di masalah perinciannya, tapi dari awalnya sudah diperselisihkan oleh para ulama kita. Lah, proses ini itu yang namanya qiyas. Jadi oleh karena itu qiyas itu adalah ilhaqu far'in
bi aslin fil hukmi li'illatin jami'atin yani bainahuma, li'illatin yani jami'atin bainahuma. Tapi Pak, ada masalah? Definisinya dulu, definisi dan gambarannya. Kalau antum mengatakan sebentar, kenapa Ustaz antum bikin contohnya kok kayak gini? Kenapa gak bikin contoh yang kondang di kitab-kitab usul fikih? Yaitu al-khamr dan an-nabid. Khamr dan nabid ini baru bisa cocok dijadikan sebagai contoh qiyas itu dalam fikih Hanafiyah. Di luar mazhab Hanafi sangat gak cocok. Ana sendiri juga heran di kitab-kitab usul itu kenapa kok contohnya mesti ini? Jadi hampir dan anehnya contoh ini muncul di semua usul fikih lintas mazhab. Padahal yani sangat gak cocok kalau ini dijadikan sebagai sebuah contoh di luar fikih Hanafiyah. Kenapa ya, Wan? Karena khamr itu definisinya khamr dalam mazhab Hanafi itu apa? Apa itu khamr? Al-muskir al-masnu minal inab. Itu khamr. Itu khamr. Sedangkan khamr dalam mazhab jumhur itu kullu muskir. Kullu muskir. Dari bahan apapun. Jadi muskir dalam fikih Hanafi itu adalah barang memabukkan yang bahan bakunya itu anggur. Barang memabukkan yang bahan bakunya anggur itu yang namanya khamr. Kalau memabukkan tapi bahan bakunya bukan anggur itu namanya nabidh. Itu namanya nabidh. Dia itu memabukkan, toak misalkan gitu. Itu memabukkan, tapi bahannya bukan inab. Itu dalam fikih Hanafiyah namanya nabidh. Istilahnya itu nabidh. Lah. Sedangkan khamr dalam fikih jumhur itu maknanya adalah kullu muskir. Mau dari kurma, mau dari anggur, mau dari bahan apapun, pokoknya memabukkan dia adalah khamr. Sedangkan nabidh dalam istilah jumhur adalah kullu ma yunbadh wala miskir. Segala sesuatu yang diperes, di jus gitu ya, yang enggak memabukkan. Itu nabidh. Jadi itu nabidh. Lah, sehingga kalau ini dipakai sebagai contoh qiyas itu hanya cocok kalau dalam fikih Hanafi. Dalam cocok sebagai ini fikih, ini Hanafiyah, dan ada perbedaan hukum jauh antara mazhab Hanafi dengan itu. Yani misalkan Harun al-Rasyid dalam beberapa kisahnya itu pernah minum sampai mabuk. Itu kondang itu. Padahal kita tahu Harun al-Rasyid itu seorang alim, seorang raja yang selevel Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu adalah di Bani Umayyah, kalau Harun al-Rasyid di Bani Abbasiyah. Tapi selevel alim, bedanya Harun al-Rasyid nggak bisa zuhud. Kok bisa sampai minum itu? Yang diminum oleh Harun al-Rasyid itu bukan khamr, tapi nabidh. Dan itu halal dalam fikih Hanafiyah. Asalkan nggak sampai mabuk. Tapi kebablasan. Akhirnya mabuk. Akhirnya itu. Makanya anak itu nggak senang dengan contoh itu. Karena harus menjabarkan ini masalah fikih madzhab. Anak nggak senang begini. Kalau bikin contoh ini kan pasti. Ini bikin contoh yang lain itu pasti nggak usah masuk ke madzhab para ulama. Nanti kalau ini harus pakai contoh itu nggak apa-apa lah nanti. Ya, betul. Apanya? Anjing itu ada dalil khusus dan qiyas itu akan batal kalau tabrakan dengan nas. Kita bahas nanti dalam syarat. Apanya? Pertama, anjing itu disebutkan oleh Rasulullah SAW najis itu nas, dan beliau tidak menyebutkan illah. Kenapa anjing itu najis? Kok jelas?
Pokoknya najis. Pokoknya najis. Tapi tatkala kucing, jadi makanya kan kenapa sampai ada pertanyaan kucing? Karena kucing dengan anjing itu satu model. Anjing itu binatang yang banyak berkeliaran di kota Madinah. Zaman itu loh yo, zaman sekarang. Zaman itu anjing itu binatang yang banyak berkeliaran. Tapi dinajiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh beliau SAW. Akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah, terus kucing? Terus kucing? Beliau mengatakan enggak. Fa'innahu minat tawafina alaikum. Lah, yang beliau sebutkan alasan suci karena tawaf itu kucing. Ini itu adalah kucing. Wazah itu jelas-jelas binatang tawaf. Dan yang beliau sebutkan bahwasanya alasan tawaf jadi suci itu adalah pada kucing. Makanya kiasnya di kucing bukan dengan anjing. Kalau kita dikiaskan dengan anjing, kenapa kok anjing itu suci? Kenapa kok anjing itu najis? Jadi kenapa anjing itu najis? Dan anjing itu najis dalam mazhab jumhur. Sebagian ahli ilmu mengatakan anjing itu suci. Tapi nggak usah dimunculkan ya. Mazhab-mazhab yang sudah terkubur gitu nggak usah dimunculkan. Ya, tapi ya, gara-gara Google itu, wallahi. Ya nih gara-gara Google itu, apa sih nggak muncul? Ini. Anak itu khawatir aja negeri kita itu negeri balelo ya. Negeri sedikit khilaf muncul. Jadi itu. Wallahi negeri ini benar-benar satu negeri yang seandainya orang awam itu ngerti khilaf para ulama dengan detail akan jadi sindik. Jadi kenapa? Lawang negeri kita itu loh sampai asatidahnya itu seneng dengan yang namanya khilaf. Orang khilaf kok. Ngene iki ditegur sama teman-teman ngono. Ada khilafnya Ustaz. Iya bener. Iya bener. Mut'ah pun ono khilafi. Mut'ah ada khilafnya apa sih krono khilafi di muka bumi. Makanya dalam dunia fikih kan ada namanya khilaf syadz. Khilaf yang enggak dianggap. Ini khilaf yang tidak dianggap. Wallahu a'lam. Nah, sama. Beras itu mentah. Sing isih ditanam itu namanya padi. Lewis dipanen jenenge gabah. Lewis dikelupas jenenge beras. Nek dimasak jenenge nasi. Nek dimasak sampai lembut jenenge bubur. Ngono ya. Jadi bubur itu satu hukum. Itu satu hukum. Kita itu ada qamah, ada bur. Bur itu ini bisa dibiji. Nek dilembutkan namanya dakik. Nek masih di atas pohon namanya qamah. Ini namanya itu qamah. Huwa persis dengan kondisi kita. Tani itu satu hukum. Korma itu nek sik muda jenenge buser. Jadi nek wis rada menguning namanya rutob. Nek mencoklat namanya tamar dan itu satu hukum. Dan itu menjadi satu hukum. Makanya dalam dunia riba itu ada pembahasan tentang roti. Apa hukumnya bai'u al-khubz bil khubz? Roti dengan roti. Di kitab fikih itu jual roti dengan roti itu haram. Ini di fikih itu dulu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin sepadan antara roti dengan roti. Di fikih dulu, zaman sekarang fikih itu harus dirubah. Karena kondisi pembuatan roti berubah. Ngerti pembuatan roti pada zaman dahulu? Ini sore api, tengahnya tungku, atasnya api. Nah itu ono sing mengkeret, ono sing gosong, ono sing ngembang, ono sing api. Jadi guys sudah sepadankan. Kalau zaman sekarang pabrik jualan pabrik itu sepadan, karena bisa diatur dan yang sama misalnya. Enggak bahas masalah itulah, itu masalah contoh ya. Yang kita bahas misalnya. Terus? Pinjem apa jual beli? Bedakan antara utang dengan baik. Ini
Jadi bedakan antara dua kasus. Pinjam uang, utang dengan jual beli uang. Dengan jual beli uang. Kalau saya bawa uang, orang nggak duit. Kalau saya jual nyari uang, kalau anak ke toko nggak duit saya ketemu, kepingin uang pecahan 5.000. Kalau saya akan mengatakan ahi, tuker ahi, 5.000-an. Bentar Ustaz, dicarikan. Adanya 30.000 Ustaz, ribu Ustaz, dibawa dulu Ustaz. Nanti yang 20.000 tak susulkan. Kalau itu haram. Kenapa? Karena itu bai'u, yani an-nuqud bin nuqud. Yani saya nyerahkan uang, saya ngambil uang. Dan itu hakikatnya jual beli. Saya nyerahkan barang, lalu ngambil gantinya. Dan itu hakikat jual beli. Tatkala ini uang dengan uang, maka harus mislan, bimislan ya dan biat. 50.000 dengan 50.000 terus kontan. Kalau enggak jatuhnya ribal fadl. Itu hakikat jual beli. Tapi kalau yang saya lakukan, itu aku enggak ngeduit. So, aku ke toko, ke pasar, ke toko lah. Ahi, tang duitnya nang. Tang duitnya. Depan itu ada ponaan-ponaan nih. Pas gak aku duit. Ini mau bagi duit. Pinjem duitnya, utang. Berapa Ustaz? 50.000 aja. 50.000 tapi yang 5.000-an. Oke, cari. Ini gak ketemu. Adanya 30.000, yus gak apa-apa 30.000. Berarti setelah itu sudah saya pergi. Bayarnya kapan Ustaz? Besok atau nanti? Besok lah bayar insyaallah. Besok tak bayar insyaallah. Transaksi yang kedua yang saya lakukan itu bukan baik. Tapi dain, utang. Dan itu halal. Karena hakikat dain itu mesti muajjal. Mesti yo jenenge utang ya mesti yo tempo masa langsung cash juga jenenge utang. Jenenge utang itu ngambil barang sekarang, gantinya kapan-kapan sesuai dengan kesepakatan. Lah, surah yang antum sampaikan tadi itu suratul dain dan bukan suratul bai'. Namanya bai' itu adalah mubadalatu malin bimal. Jadi apa ya? Mengganti, aku memberi, aku dapat. Jadi aku dapat. Ada transaksinya, ada yang diserahkan, ada yang diambil. Wallahu a'lam. Baik. Dah. Uang rusak. Fikih uang rusak. Uang rusak itu masih uang atau sudah jadi barang? Dia rupanya uang. Jadi saya mempunyai uang 50 rupiah. Uang logam 50 rupiah. Itu kalau ada kolektor uang beli, itu bisa loh dengan harga 1 juta. Orang yang tukang koleksi uang, barang-barang antik, barang-barang kuno. Itu uang 50, itu bisa saya jual dengan harga 1 juta. Dan itu hukumnya halal. 50 rupiah dapat 1 juta. Dan itu hukumnya halal. Karena uang 50 rupiah itu sudah bukan uang. Zaman sekarang itu sudah bukan uang. Yang namanya uang itu alah at-tabadul, alat untuk tukar menukar, untuk jualan, alat untuk standar harga. Barang itu sekarang sudah bukan lagi alat. Dibelikan di mana-mana sudah nggak laku. Tapi ada orang mau beli sebagai barang kolektor, barang yang barang antik, gitu ya, barang antik. Di titik itu maka sah dan tidak ada hukum riba di situ. Karena yang terjadi adalah jual beli barang wujudnya uang dengan uang. Tapi yang jual belikan itu adalah barang.
Mirip-mirip dengan voucher. Mirip-mirip ya dengan voucher. Voucher itu uang atau barang? Misalkan antum mempunyai voucher dari voucher belanja lah. Voucher belanja misalnya pas Agustusan kadang-kadang nyanyi kadang-kadang ono bazar, ngono sama Pak RT, ngono setiap warga itu diharuskan untuk ikut kontribusi dalam acara bazar itu. Jadi masing-masing itu dibagi voucher. Harganya 100.000. Per keluarga itu 100.000. Dia beli voucher itu dengan harga 100.000. Sekarang dia megang voucher. Voucher itu kemudian dia waktunya bazar itu seminggu lagi, qadarullah 2 hari sebelum acara dia harus ada keluar kota sama keluarga. Dan di hari H itu nggak ada. Akhirnya dia ngomong ke tetangga nih, Mas, aku di voucher ya, lah sesuk mau pergi. Tuku menang. Beliin. Ini beliin. Wis, ini vouchernya 100, pokoknya 80 lah, 90. Serapopo 90. Itu boleh apa enggak? Sangat tergantung. Voucher itu uang atau barang? Voucher itu uang atau barang? Kalau kita katakan dia adalah uang, maka nggak boleh. Harus 100.000. Tapi kalau kita katakan bahwasanya dia adalah barang, berarti boleh. Lah, permasalahan sekarang uang robek. Uang robek. Uang robek itu masih uang atau sudah jadi barang. Jadi masih dianggap sebagai fikihnya uang sehingga harus mithlan bimithlin, ataukah dia itu sudah menjadi barang. Itu butuh analisis yang kokoh, butuh analisis yang kuat. Karena kalau kita tukarkan di BI, meskipun sobek separuh, pokoknya gak separuh biak lo yo. Separuh tapi agak gede dikit lah, 3/4. 3/4 itu sudah gak laku itu. Yang 1/4-nya hilang. Udah gak laku. Tapi kalau ditukarkan di BI, 100.000 dapat 100.000. Tapi yang potongan kecil itu, yo gak laku. Ditukarkan di BI pun gak laku. Karena yang dia inginkan itu berarti uang ini ada dan kewajiban negara untuk ganti. Pemiliknya orang ini. Kewajiban negara untuk ganti. Berarti analisis yang ada sebenarnya itu masih uang. Masih dianggap uang kalau oleh BI. Dan sebenarnya bukan BI aja, semua bank pemerintah begitu. Nih karyawannya benar ya, karyawan gak benar itu ya masalah. Ini karyawan gak benar ya. Yang dilakukan oleh orang tadi, sebenarnya itu nakalan. Jadi uang 100.000 itu yang sobek pojok, sobek apa gitu ya. Itu dia tuker dengan 80.000 atau dengan 70.000. Sing duwe seneng timbang gak payu oleh duit 70.000. Yang melakukan itu seneng. Kenapa? Nanti ditukar di bank dapat utuh 100.000. Dia utang di bank dapat utuh jadi 100.000. Lah, titik permasalahan itu tinggal analisis memahami uang sobek itu masih uang atau sudah jadi barang. Nah itu yang perlu untuk diskusikan lebih lanjut. Kalau dalam pandangan Anda sendiri masih uang atau barang? Hah? Maksudnya? Salah satu kaidah dalam ilmu fikih itu tidak bisa berubah-ubahnya hukum padahal satu wujud itu menunjukkan kelemahan fikih. Makanya yang di salah satu di antara diskusi ilmiah dalam masalah sentuhan wanita dengan orang-orang Syafi'iyah itu kan mereka agak konsisten dalam hukum. Kenapa? Ini di Haramain itu jadi
jadi gak batal. Dan beberapa kali Anda diskusi dengan para ikhwasatidah yang mazhabnya Syafi'iyah. Terpaksa gimana? Oh, fikih kok terpaksa bareng itu piye to sampean ngono. Ya terpaksa Ustaz. Terpaksa gimana ya? Ya karena nggak bisa dihindari. Berarti ini mimbabil dzarurah. Mimbab al-dzarurah. Mirip-mirip ya Ikhwan dengan masalah masjid. Batasan masjid. Masjid itu ada banyak hukum. Iktikaf, mencari barang, jualan. Ini jangan dipisah. Ini jangan dipisah. Jadi kalau sampai dipisah, itu menunjukkan fikih Anda lemah. Jadi kan batasan masjid misalkan. Tempat ini. Yang masjid itu mana? Kaca itu masjid. Luarnya masih masjid apa enggak? Sampai teras. Di atas teras sebelum pagar. Itu masih masjid apa tidak? Yang disepakati oleh para ulama, yang di luar pagar sana itu bukan masjid. Tempat ini, ruang dalam ini itu sepakat masjid. Yang terjadi perselisihan itu mulai dari pintu itu keluar, itu apakah masih masjid atau tidak. Yang penting ya Huan, konsisten. Kalau kita katakan halaman itu masih masjid, berarti konsekuensi ini iktikaf boleh bal-balan. Lo kan masih masjid. Konsekuensinya iktikaf itu bisa berjemur diri, bal-balan, nongkrong ngarep kono. Kenapa? Masih masjid. Ini tahiyatul masjid juga. Tapi kalau kita katakan iktikaf itu di luar gak boleh, berarti jualan? Hah? Jualan menjadi boleh. Adapun kalau dikatakan ini masjid ini nggak boleh jualan di sini, iktikaf di sini boleh bang? Ya nggak boleh. Lo itu piye tuh sampeanku? Sampean itu piye toh? Hukum pelin pelan, jelas plus. Salah satu kekokohan hukum fikih itu adalah menyepadankan masalah, semua masalah itu satu ranah. Jadi satu ranah. Nggak mungkin. Jadi uang itu tatkala ditukar di bank itu jadi uang, tatkala ditukar di jalan jadi barang. Itu sangat melemahkan kajian fikihnya. Berarti saat kalau Anda cenderung mengatakan nggak boleh, tinggal apa solusinya? Ini tinggal ini apa solusinya? Dan semua harus ada. Jadi semua itu ini harus ada solusi. Yang bisa dilakukan, antum tukar sendiri ke BRI. Dan sebenarnya solusi ini sangat gampang. Jadi BRI itu sebenarnya punya kewajiban untuk apa itu? Itu kan bank negara. Punya itu. Tapi masalahnya karyawan di kadang-kadang rapat beres. Yang itu bisa secara hukum negara, bisa secara hukum keuangan bisa dituntut itu karyawan. Semua bank bisa ya, semua bank malahan lo bisa malah bisa. Ya sudah selesai, karena sebenarnya orang itu adalah dolek badi. Dolek badi itu adalah uang, berarti itu ini adalah uang, kecuali uang yang sudah kuno. Jadi nemu uang zaman Belanda, ngedui omang gali, kemudian nemu kotak isinya duit, itu sudah bukan uang, itu sudah barang. Apa buktinya kalau itu sudah bukan uang? Ini dijual belikan di mana-mana, sudah tukar di bank ora oleh. Wis ora ono wujute. Itu bisa menjadi sebuah barang. Wallahu a'lam. Tapi kita kembali ke sini. Jadi dengan situ maka berarti kita mengatakan rukunnya qiyas itu adalah fara' asal, hukmul asal. Hukmuhu ini hukmul asal, bukan hukmul fara'. Karena hukmul fara' itu hasil dari qiyas. Bagaimana kita mengetahui illah? Hasilnya di belakang. Kemudian kita selesaikan satu masalah. Qiyas itu ada 4. Ada qiyasul illah, ada qiyasul dalalah, ada qiyasul syabah, ada
nafyul farik. Ada kias nafyu al-farik. Apa itu kiasul illah? Yang kita jelaskan ini adalah kiasul illah. Yani kias yang menggunakan patokan illah. Kiasud dalalah adalah kias yang menunjukkan dalilul illah. Yani al-jami' bainal fara' wal asal dalilul illah. Jadi kalau kiasul illah, kias itu ada kiasul illah. Ma kanal kiasu al-jami'u bainahuma. Salah. Iki basa Arabe Indonesia iki. Ma kanal jami'u fil qiyasi al-illah. Jadi yang menggabungkan dalam kias antara fara' dengan asal itu adalah illah. Itu ini adalah illah. Kalau kiasud dalalah itu makanal jami'u fil qiyasi dalilul illah. Apa itu dalilul illah? Dalilul illah itu gambarannya di sini aja lah. Paling para ulama itu kenapa kok senang ini? Karena paling agak contoh. Tapi hanya cocok dalam fikih Hanafiyah. Anda katakan ya, Wan, khamr. Khamr ini kan prosesnya diawali dengan inap. Gitu ya? Inap itu dijus menjadi asir. Mana tahu? Asir itu dibiarin menjadi nabidh. Nabidh itu kemudian 4 hari, 5 hari akan menjadi khamr. Biarin aja. Itu akan menjadi al-khol. Ini proses. Khol itu apa? Cuka. Khol itu cuka. Teh. Anggur halal. Halal. Halal ya, Wan. Jus anggur halal. Ini jus anggur itu halal. Dibacem jus anggur gak langsung minum, diminum nanti sore, diminum sesuk ngono ya. Ben ono rasa-rasa kecut. Ini di negeri kita itu rasa-rasa mambu. Sore lah, sore. Itu nabidh. Begitu apa itu nabidh itu memunculkan busa. Ono untuke. Ono untuke bahasa Indonesia apa? Ono busai, dicium itu menyengat, warnanya berubah menjadi agak kehitaman, terus ono untuke, maka itu tanda kalau diminum mabuk. Tanda kalau itu diminum mabuk. Jadi ilahnya khamr itu haram karena al-iskar. Dari mana kita tahu kalau mosok dicicipi bisa minum? Lah haram lah. Ada tanda kalau itu sudah muskir. Itu namanya ghalayan. Ghalayanun nabidh. Ghalayan itu yo muntuk itu loh. Dicium itu nyengat. Terus ono apa itu jenenge? Busa. Mana ya? Ono busa. Lah, ghalayan ini namanya dalilul illah. Iskar ini namanya al-illah. Paham teman? Jadi ini itu halal. Ini itu belum keluar busa, tapi kalau dicium itu rotok-rotok kecut kelihatan. Ini kalau ini kan seger toh, dicium itu seger. Ini tuh dicium itu rotok-rotok kecut. Ini berarti dia itu belum jadi khamr. Diminum itu ada rasa-rasa kecut kayak spirit ngono lho, tentem-tentem di mulut tapi nggak mabuk kan. Mencret mungkin tapi mabuk nggak. Biarkan sampai besok, sampai 2 hari lagi, dia itu akan keluar busa. Dicium itu nyengat dan warnanya berubah agak kehitaman. Warnanya berubah agak, bukan warna jus anggur lagi, tapi warnanya itu berubah-ubah agak kehitaman. Jadi itu dalam istilahnya adalah namanya ghalayan.
Gholayan itu bukan mendidih loh ya. Tapi yang ngono mau keluar busa, ini baunya jadi nyengat, kemudian warnanya agak kehitam, itu namanya gholayan. Itu adalah tanda kalau dia sekarang sudah muskir. Jadi khamr itu haram alasannya karena muskir. Muskir itu ketahuannya kalau diminum nggak mungkin. Tapi ada tandanya. Meskipun gak diminum, ketahuan kalau ini adalah muskir itu kalau ada gholayan. Lah, gholayan ini namanya dalilul illah. Tanda kalau sudah ada illah. Ilahnya sendiri itu iskar. Ilahnya sendiri itu adalah iskar. Nah, kalau orang itu melakukan kias, cuma parokannya gholayan, maka ini namanya qiyasud dalalah. Bukan kias illah. Ini bukan, ini kias, bukan kias illah. Kalau misalkan ini ada orang minum ada bir. Bir. Haram ahi. Kenapa bir haram? Mabuk. Dari mana tahu mabuk? Akeh sing minum mabuk. Jadi sudah ada bukti kalau bir itu diminum mabuk. Maka kita karamkan homer karena illah mabuk. Letak masalah sekarang adalah kalau ada orang itu ngejus poligami. Jadi jus poligami. Jus poligami itu buaya keh digandeng jadi satu. Ini ku istilahnya itu ayam bakar wong Solo. Ayam bakar wong Solo itu ono jenis minuman jenenge jus poligami. Kurang gawe itu ngomong itu. Aku sampai minuman ono jus poligami ku ya opo ngono. Sampai takon karo mbake. Apa ki, Mbak? Ngono. Mun guyu deh. Ya jus buah macam-macam itu lho, Pak, ngono. Walah ngono. Lah, jus ya ikhwan yang buahnya macam-macam itu lebih cepat prosesnya dibandingkan satu. Kalau kurma tok, anggur tok, itu persenyawaannya itu satu jenis. Tapi kurma, anggur dijadikan satu, di jus bareng, itu gak butuh waktu 3 hari untuk jadi khamr. Untuk jadi khamr, gak butuh waktu terlalu lama. Jadi untuk menjadi khamr. Lah asalnya kan jus ini kan jus murni ya. Jus murni. Diminum seger ya ono rasa-rasa manis ya ono rasa-rasa kecut ya ono rasa-rasa ngono enak, mantep. Ngono. Sore itu diminum saya mantep. Keesokan harinya membusa. Padahal kalau ngejus anggur tok, keesokan harinya mungkin belum membusa, mungkin hari ketiga baru membusa. Jadi hari kedua itu langsung yang jus tadi membusa. Kita katakan, haram ini. Dari hukum haram itu dari mana? Dari kias. Kias apa ini? Kias sudalalah. Ini kalau kita mengatakan kiasun illah, siapa sih membuktikan kalian memabuk? Jadi siapa yang bisa membuktikan? Diminum dulu, masa diminum dulu, Rek? Ini kias ini sekarang untuk kita berani mengatakan itu haram. Lah membusa apa? Nah, bukti ini menunjukkan bahwasanya dia itu adalah apa? Menunjukkan bahwasanya dia itu adalah sudah memabukkan dari dalilul illah. Dari dalil illah. Contoh lain. Para ulama mengharamkan minuman itu banyak yang menggunakan patokan komposisi. Minuman opo ngono ya. Dilihat komposisinya. Dilihat komposisinya itu alkohol sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian. Dilihat komposisinya haram. Dari mana tahu? Wong ini produk baru. Itu durung ono sing nyoba kali ini mabuk. Dari dalil. Jadi ini alkoholnya sekian, bahan lain itu sekian, komposisinya ini mesti mabuk. Berarti haram. Meskipun turun dicoba. Maka kias ini namanya qiyasud dalalah. Bukan kias al-illah.
bukan qiyasul illah. Paham ya? Umat ya. Ngono lho wae, ngono pokoke dipikir-pikir sih malah ketemu-ketemu dhewe. Ketemu-ketemu dhewe. Itu namanya qiyasud dalalah. Jadi yang dijadikan parokan itu dalilul illah, la nafsul illah. Yang dijadikan parokan itu adalah dalil illah, bukan illah itu sendiri. Jadi bukan ini illah itu ini sendiri. Wallahu alam bissawab. Nah, tapi qiyas syabah agak panjang pembahasannya. Kita tunda pembahasannya pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu wa taala. Ana contohkan ini ya, ben ini karena pendapat yang paling kondang di kalangan ma'ahid salafiyin itu pendapatnya Hambali. Yo gara-gara kita bisa Utsaimin ngono, kita bisa bebas ngono, kita bisa Fauzan ngono. Akhirnya seakan-akan menjadi fikih salafi. Seakan-akan itu menjadi fikih salafi, padahal ya ora. Itu tetap fikih Hambali. Itu tetap fikih Hambali. Itu kita bahas nanti pada masalah masalikul illah. Bagaimana cara orang itu deteksi illah. Untuk mampu mendeteksi mana yang kuat dan mana yang tidak, itu ada satu kajian dalam ilmu masalikul illah namanya sabr wa taksim. Ini sabr wa taksim. Dan tapi ya, tetap khilaf di kalangan para ulama. Tapi untuk bisa milih pendapat itu bisa melakukan ini cara-cara masalikul illah. Kita bahas nanti pada babnya insyaallah. Pertemuan depan mudah-mudahan nyampe. Jadi, yang penting kita itu masih pada aksamu al-illah, jadi ada illah, yani ada qiyas, aksamul qiyas, ada qiyasul illah. Dan itu yang paling kondang. Dan itu yang paling kondang ada qiyas, yani ad-dalalah, yani qiyasud dalalah, ada qiyas syabah, ada qiyas nafyul fariq. Yani nafyu al-fariq. Tapi kan di murajaah dipelajari yani kembali karena kita itu masih di bagan ya. Kita itu masih di bagan ini usul fikih. Nanti kalau kesepakatannya setelah kitab ini kita tetap lanjut pada usul fikih, kita ambil kitab yang ini di atasnya insyaallah. Tapi kita ini masih di bagan utama yani usulul fiqh, badan utama usulul fiqh. Baik, insyaallah sampai sini mereka yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan kita bermanfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biidznillah rabbina tabaraka wa taala. Tapi kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.